Hari ini kita akan sama-sama belajar kembali, terus bertumbuh di dalam Kristus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita seringkali marah-marah, meledak-ledak gak terkontrol. Ada beberapa orang begitu cerewet, dan kata-katanya tajam, seringkali kata-kata itu melukai banyak orang di sekitarnya. Ada lagi yang marahnya gak terkontrol, emosinya meledak-ledak begitu rupa, sampai susah dikendalikan. Ada orang yang tukang bohong, banyak hal. Bapak Ibu, kita masing-masing memiliki kelemahan-kelemahan yang berbeda. Dan itu harus dikendalikan, harus dibawa di dalam hadirat Tuhan, dibawa ke hadapan Tuhan. Kita serahkan. Kalau tidak, kita biarkan begitu saja, emosi, amarah, semua kelemahan yang seringkali kita lakukan, itu akan mengontrol dan mengendalikan. Ujungnya akan menjerat kita begitu rupa dan menjauhkan kita dengan kasih karunia Tuhan. Di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turutin hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Seringkali pada waktu kebodohan kita itu hawa nafsu kita itu meledak-ledak, tidak terkontrol sampai menguasai diri kita, mengambil kendali sepenuhnya atas hidup kita di waktu kebodohan. Harusnya kita nggak dikontrol dan dikendalikan. Harusnya kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Harusnya waktu kebodohan kita ini nggak ada karena kita udah ngerti kebenaran firman Tuhan. Tapi pada kenyataannya, sekalipun kita orang Kristen udah bertahun-tahun, orang udah pelayanan, sudah khotbah, sudah rajin memberi persembahan sekalipun, seringkali pada waktu muncul masa kebodohan ini, hawa nafsu yang mengendalikan begitu rupa. Ada pada titik tertentu ada orang yang punya kelemahannya, masalah seks itu kuat sekali. Dan waktu muncul masa kebodohan itu, dia langgar kehidupan kekudusannya, dia berzina, dia kumpul kebo, dia punya simpanan dan lain sebagainya. Ada orang yang marahnya gak terkontrol. Ketika disinggung sedikit meledak seperti api yang kena siram minyak. Mengendalikannya susah sekali. Ada lagi orang yang suka ngomongnya ketus dan tajam. Disenggol sedikit, tersinggung sedikit, ngomongnya menyakitkan. Ada beberapa orang yang langsung marah dengan penuh kata-kata kasar. Bahkan kebun binatang pun keluar semuanya. Seringkali pada waktu masa kebodohan itu, seseorang tidak dikendalikan oleh Tuhan, tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, firman begitu tidak berkuasa lagi, malah daging dan hawa nafsunya mengendalikan. Makanya kita itu perlu ngerti firman, perlu belajar firman. Firman ini akan mengendalikan kita. Firman ini akan menjadi pagar. Firman ini akan menjadi kehidupan, memiliki kuasa dan otoritas mengendalikan seluruh keputusan yang kita ambil, sikap dan tindakan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melukai orang lain dengan sikap, perbuatan, dan perkataan. Menjadi batu sandungan, tidak menjadi contoh, malah menjadi kepanjangan tangannya, pekerjaannya roh jahat. Bapak Ibu, kita harus menjadi orang Kristen yang pintar, orang yang jago, orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Harusnya semua orang Kristen memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan untuk bisa mengendalikan dirinya dengan baik, menguasai dirinya dengan baik, sehingga tidak memberi celah kepada roh jahat untuk menguasai dan mengendalikannya. Perhatikan ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Justru kita harus hidup kudus di dalam seluruh hidupmu. Kita harus kudus dalam segala hal. Karena pada waktu kebodohan ini muncul, kita itu dikendalikan, dikuasai begitu rupa, hawa nafsu, kita tidak hidup dalam kekudusan, malah kita hidup dalam dosa. Kalau hawa nafsu kita yang mengontrol dan mengendalikan, kita nggak hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam dosa. Makanya itu kita harus benar-benar menjadi kudus dalam seluruh kehidupan kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, katanya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekristenan, kalau udah ngomong kekudusan, itu rasanya berat. Rasanya seperti terhakimi. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah tentang doa yang dijawab, tentang bagaimana diberkatin Tuhan, bagaimana berpuasa dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu dengan khotbah seperti itu, Bapak Ibu nggak akan bakalan tertemplak. Tapi ketika ngomong tentang kekudusan, Bapak Ibu kalau yang hidup di dalam dosa, yang sedang berzina, kumpul kebo, punya simpanan dan lain sebagainya,
yang mulutnya kotor dan jahat, yang hidup tidak dalam kebenaran, akan tertemplak. Karena kekudusan harus diberitakan. Kekudusan harus menjadi menu utama dari setiap khotbah yang diberitakan di gereja-gereja. Hari ini jarang sekali hamba Tuhan ngomong tentang kekudusan. Karena kekudusan itu dipandang sebagai hal yang berat, hal yang tidak perlu diomongin. Ya, sekali diomongin boleh. Tetapi kekudusan itu harus diomongin setiap hari. Kita harus hidup dalam kekudusan setiap hari. Memang kita nggak bisa hidup dengan kudus dengan kekuatan kita. Kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu kemampuan dari Roh Kudus. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita memilih yang benar dan hidup dalam kekudusan kesucian. Kalau kita tidak hidup kudus, kalau kita nggak hidup benar di hadapan Tuhan, semua persembahan, semua pelayanan, semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan adalah sia-sia belaka. Hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu penting sekali. Kekudusan, kesucian kita di hadapan Tuhan, itu membentengin kita. Seperti senjata yang paling ampuh. Saya pernah khotbah tentang ini, bahwa kekudusan adalah senjata yang paling ampuh. Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Kita harus hidup kudus dalam segala hal, terutama pikiran. Orang itu kalau pikirannya kudus, suci, bersih, hatinya juga bersih, kudus, suci, bersih, yang keluar melalui mulutnya juga kudus, suci, dan bersih. Tapi kalau hidup pikirannya kotor, hatinya kotor, yang manifestasi dalam mulutnya kotor, perbuatannya pun juga kotor, najis. Nah, kita harus sebagai orang percaya ini harus hidup suci dalam pikiranmu. Pikiranmu harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, 9 jelaskan. Jadi saudara-saudara, pikirkanlah perkara yang baik, sedap dengar, patut disebut kebajikan, dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang kekudusan, kesucian. Kita harus menaruh pikiran kita sepenuhnya sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh rendah. Ketika kita ini memikirkan hal yang sifatnya tidak kudus, tidak suci, itu akan mencemari pikiran kita. Hati kita pun juga harus dimurnikan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Ini hati ini minta Roh Kudus terus koreksi, terus bersihkan. Nanti manifestasi yang keluar dari mulut kita juga kudus, bersih. Kalau sekarang ini coba dicek ya. Masing-masing koreksi masing-masing. Jangan ngoreksi orang lain, koreksi masing-masing. Saya pun juga mengoreksi hati saya masing sendiri. Coba dicek hari ini. Lebih banyak mulut kita ngomongin apa? Kalau yang keluar dari mulut kita ini hal yang tidak benar, hal yang tidak suci, hal yang tidak kudus, dijamin hatimu juga kotor, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sekarang ini coba kita banyak memikirkan tentang apa? Kemarin kita bahas, kita pikir harus memikirkan perkara-perkara ilahi, perkara kekekalan. Tapi nyatanya pikiran kita seringkali malah nggak memikirkan kekekalan, mikirin hal yang sia-sia, hal yang sifatnya tidak kekal. Kenapa seperti itu? Karena pikiran kita nggak ditaklukkan kepada Kristus. Kalau pikiran ini nggak ditaklukkan kepada Kristus, akan mengembara kemana-mana. Akan kita bisa mengambil keputusan yang salah, sikap yang salah, perbuatan yang salah, dan sebagainya. Efeknya panjang sekali. Nah, ini harus ditaklukkan. Ketika pikiran kita ini bersih, kudus, maka tindakan kita pun juga bersih dan kudus. Tapi kalau pikiran ini kotor, najis, penuh luka, yang belum disembuhkan, sakit hati, benci, dendam, dan lain sebagainya, maka manifestasi yang keluar dari mulut kita pun juga semua tentang apa yang kita pikirkan. Mulut kita ini manifestasinya dari apa yang ada di dalam diri kita. Dalam di hati kita itu apa isinya? Kalau dalam diri kita isinya firman, kebenaran, yang keluar dari mulut kita dengan kebenaran. Praktek hidup hari-harinya pun, dalam perbuatan pun juga memanifestasikan kebenaran. Maka kalau orang hidup seperti ini, saya percaya pada waktu kebodohan, karena ngerti kebenaran firman Tuhan, semua tindakannya, sikapnya akan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita ketika kita dikuasai kebodohan karena kita nggak ngerti kebenaran, kita lakukan semau kita sendiri. Emosi kita meledak-meledak, amarah kita tidak terkontrol, tidak bisa dikendalikan begitu rupa. Kita hidupnya ngomong serampangan, bahkan segala tindakan keputusan kita ambil tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ujungnya kita tidak akan didapatin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan panggil yang pertama kali hidup kita untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Untuk serupa segambar dengan Tuhan,
Karena Tuhan itu kudus, adanya kita harus kudus, suci, tak bercacat seperti apa yang Dia mau. Makanya setiap hari kita perlu bertobat. Pertobatan itu dilakukan setiap hari. Beberapa hari yang lalu saya ngonselingin orang. Dibilang, saya ini nggak perlu bertobat, orang saya udah percaya Yesus, saya udah hidup benar kan. Ya susah, saya bilang. Kalau udah merasa benar, orang itu kalau udah merasa benar menurut pandangannya sendiri, ya nggak perlu bertobat. Tapi yang jadi masalahnya apa benar menurut pandangan Tuhan. Nah, kita ini kan harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, minta Tuhan koreksi setiap hari. Jangan sampai didapatin kenajisan, kekotoran yang tersimpan dalam diri kita. Karena Tuhan mau kita hidup kudus. Orang yang suci hatinya, orang yang kudus hanya yang suatu hari akan bisa melihat Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan kalau hati kita kotor, najis? Yang kita lihat bukan Tuhan, malah setan. Nah, ini penting sekali nih. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup kudus. Pertama memang dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Allah, tapi kita juga harus kudus, suci, dan tak bercacat celah. Makanya kalau masih melakukan pelanggaran, kita perlu datang kepada Tuhan, bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengaku dosa, ia adalah Allah yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Akuin semua dosa kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan kita ambil keputusan untuk hidup benar, tidak melakukan dosa lagi. Kita ambil keputusan untuk tidak melakukan dosa kembali. Bertobat, balik kepada Tuhan. Ini penting sekali. Jangan sampai hidup kita ini malah kacau, berantakan, ngawur. Bagaimana Tuhan mau pakai hidup kita kalau hidup kita ngawur, berantakan, dan kacau? Bagaimana kita menjadi representasi kerajaan Tuhan, tapi kalau hidup kita itu kacau dan berantakan? Nah, seringkali hidup ini kalau nggak ditaklukkan kepada firman, waktu masa-masa yang menjepit, masa-masa kebodohan ini, masa-masa yang menjepit, masa-masa yang tidak enak, masa-masa yang menekan, keputusannya seringkali sikap kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang coba dicek masing-masing. Kenapa kok kita ini sampai marah meledak gitu? Kenapa? Kenapa sampai marah meledak nggak terkontrol? Nah, akhirnya ngomongnya kalau udah marah meledak kan seringkali ngomong kita itu ngambur dan nyakitin orang, banyak orang. Nah, mungkin setelah 5 menit baru sadar atau setelah 10 menit sadar dan minta maaf. Nah, karena kata-kata yang sudah terucap sekali itu melukai hati orang dan tidak mungkin langsung 10 menit, 15 menit sembuh. Seringkali melukai sampai perlu waktu yang lama untuk dipulihkan. Nah, ini yang harus kita kendalikan. Jangan sampai waktu kebodohan itu datang karena nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, kata-kata kita ngawur, sikap kita ngawur, perbuatan kita ngawur. Akhirnya apa? Melukai orang lain. Bayangin kalau itu dilakukan oleh pasangan hidupmu. Ketika engkau seringkali melakukan hal bodoh yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, dan kata-katamu ngawur, melukai, bisa dibayangkan betapa kepahitannya pasangan hidupmu. Maka itu penting, penguasaan diri itu penting. Mengendalikan diri, menaklukkannya pada pusat kehendak Allah. Ini pikiran, kehendak, kemauan kita harus takluk pada pusat kebenaran firman Tuhan. Hati kita juga harus diisi kebenaran firman Tuhan, supaya yang keluar dari mulut kita itu kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak saya melihat orang cerai, orangnya keluarganya berantakan, kacau, sampai ngambil keputusan untuk pisah dan lain sebagainya. Itu dimulainya dari apa? Seringkali kata-kata yang dipakai itu kalau melukai. Kenapa kok bisa melukai? Karena merasa benar. Orang itu kalau merasa benar itu susah bertobat. Makanya itu kita tuh harus rendah hati, belajar, minta dikoreksi Tuhan. Jangan merasa benarnya sendiri. Kalau udah merasa benarnya sendiri itu susah ngerti kebenaran. Bagaimana ngerti kebenaran? Udah merasa benar kok. Tapi orang merasa benar itu kan belum tentu benar. Seringkali malah melukai, seringkali malah jadi batu sandungan buat orang lain. Nah, hati-hati ini. Kita harus hati-hati ini mengendalikan diri dengan baik ini. Jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu yang mengontrol dan mengendalikan. Hawa nafsu ada emosi, amarah, ketamakan, kerakusan, keserakahan itu yang mengendalikan. Kalau itu sampai benar-benar terjadi, ujung dari hidup kita tidak akan menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Kan saya sering kali ngomong begini, ajak orang-orang dekatmu berbicara, ngobrol. Terutama pasangan hidupmu, anak-anakmu, keluargamu, atau kolegamu, atau teman sahabatmu, ajak ngobrol. Pernah nggak dilukai dengan kata-katamu? Sering dilukai atau malah sering diberkati? Sering dibangun atau malah sering direndahkan? Coba dicek, akan ketahuan kualitas hidup kita itu seperti apa.
benar enggak selama ini kita ini menjadi orang Kristen yang hidupin firman Tuhan. Karena saya sering menemukan orang Kristen yang rajin ngomong firman, tapi kelakuannya tidak mencerminkan firman. Orang yang dikit-dikit ngerti ngomongnya firman Tuhan, ngomongnya status perkara rohani terus, perkara-perkara rohani, seringkali tambah mulutnya malah jahat di praktek kehidupan. Di status sosialnya, di Facebook, Instagram ngomong ayat firman Tuhan, tapi dalam praktek hidupnya seringkali malah melukai dan menyakitin hati orang, tidak menjadi contoh. Ini orang model-model seperti ini kan jadi batu sandungan. Kalau kita mau benar-benar dikoreksi firman Tuhan, kita harus mengkoreksi loh. Karena perbuatan kita itu berbicara lebih keras dari sekedar kata-kata kita. Perbuatanmu akan berbicara keras. Perbuatanmu akan dilihat orang. Perbuatanmu akan memberikan dampak kepada orang, baik itu buruk atau maupun jelek. Kalau engkau berjalan sesuai ketepatan ilahi dan berjalan dalam kebenaran ilahi, maka hidupmu akan memberikan dampak yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau engkau hidup mengawur dikendalikan hawa nafsu, hidupmu akan menjadi batu sandungan dan menyakitin dan melukai orang lain. Kalau hidup kita itu seringkali malah melukai orang lain. Melukai orang lain. Orang di dekatmu sering terluka dengan kata-katamu. Dan kau tetap enjoy dan merasa benar sendiri, itu artinya kamu keras kepala, sombong, angkuh, dan perlu bertobat. Tapi kalau nggak mau bertobat terus, orang di sekitarmu akan muak. Akan enek. Makanya ada beberapa pasangan itu karena satu dan lain faktor, ya orang cerai itu banyak satu dan lain faktor. Tapi salah satunya biasanya karena nggak mau ngerti, kata-katanya terlalu menyakitkan. Dan udah tahu kata-katanya menyakitkan, nggak mau bertobat, nggak mau berubah. Ini yang harus kita benar-benar ngerti. Jangan sampai kita seringkali melukai orang lain, menyakitin orang lain dengan sikap dan perbuatan kita. Ketika kita marah, meledak, nggak kontrol karena dikuasai hawa nafsu, bertobat, balik kepada Tuhan, belajar kebenaran firman. Jangan sampai masa kebodohanmu kamu melakukan dan mengambil keputusan yang salah dan ujungnya malah menyakitin orang lain dan menyakitin hati Tuhan. Ini penting. Maka yang diperlukan komitmen untuk hidup kudus, benar di hadapan Tuhan. Saya ketemu dengan salah satu yang saya muridkan. Anak rohani itu peka dengan suara Tuhan. Tajam kalau dengar suara Tuhan. Seringkali dengar suara Tuhan ngomong apa ngomong ini. Tapi seringkali nggak sinkron dengan apa yang dilakukan. Hidupnya kacau berantakan. Nggak ada komitmen dengan Tuhan. Nggak mau bayar harga. Hidupnya nggak kudus. Akhirnya apa? Kalau dia ngomong firman Tuhan, orang kan ngelihat apa yang dia perbuat. Orang nggak mau dengerin. Kalau orang itu mau dengerin kamu ngomong kebenaran firman Tuhan. Kalau mau mulutmu tuh didengar orang, digugu dan ditiru, jadi contoh dan orang lain diberkati, mau ngikut apa yang kamu katakan, kamu hidupmu harus selaras dengan perkataanmu, kelakuanmu, karaktermu harus sejalan dengan apa yang kamu katakan. Jadi bukan hanya pinter ngomong, bukan hanya sekedar pinter khotbah, pinter ngajar, tapi harus juga pinter menghidupi firman Tuhan. Nah, saya berdoa bahwa ibu juga harus jago menghidupin kebenaran firman Tuhan, praktek hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dari pikiran, perkataan, perbuatmu harus kudus, suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Harus kudus. Ini penting sekali. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Penting sekali. Jangan sampai ya, kita ini di gereja rajin ibadah, mau onsite, mau online, denger YouTube khotbah, rajin dengar firman Tuhan, tapi hidupmu kacau dan berantakan. Hidupmu masih suka berzina, hidupmu masih suka selingkuh, hidupmu masih kotor, penuh kepahitan, penuh luka batin yang belum disembuhkan. Hidupmu masih tahu loh, orang melakukan dosa itu sadar. Tidak mungkin orang nggak tahu kalau itu dosa. Setiap orang diberikan namanya hati nurani. Hati nurani itu seringkali menimbang, memberikan sinyal. Kamu ini melakukan dosa loh. Kamu ini melakukan hak benar loh. Ini yang kamu lakukan ini ujungnya kamu akan binasa loh. Tuhan itu udah kasih suara hati atau hati nurani yang seringkali berbicara kepada kita.
menegur kita, menemplak kita. Apalagi kalau orang itu sudah pernah lahir baru dan melakukan kesalahan, melakukan dosa, bukan seringkali, malahan Roh Kudus itu berbicara keras, templak, tegur. Tapi kalau kamu abaikan terus, lama-lama hati nuranimu itu kebal. Kamu melakukan dosa itu hal seperti biasa. Kalau kamu sudah melakukan dosa itu seperti biasa, nggak ada rasa tertuduh, nggak ada rasa tersedih, tertemplak, rasa luka seperti menyakitin dan melukai hati Tuhan, itu artinya kamu benar-benar sudah kebal dan kamu sudah terbiasa melakukan itu, kamu perlu bertobat. Kalau enggak, engkau akan binasa. Kalau sampai titik seperti itu, setan dan hawa nafsu bekerja sama menguasai hidupmu, mengendalikannya begitu rupa. Sebenarnya setan mengendalikan hawa nafsu kita, jadi celahnya untuk kita dikontrol dan dikendalikan begitu rupa. Kalau hari ini engkau sudah dengar firman Tuhan, engkau sudah dengar khotbah banyak, apalagi ngikutin khotbah saya itu kan ketus ya. Seringkali benar-benar nemplak ya. Tapi nggak bertobat-tobat, nggak mau berubah-berubah. Ada yang salah loh dengan keputusanmu. Hari ini ambil keputusan untuk bertobat loh. Kalau enggak, engkau akan diketemukan tidak kudus dan akan dibinasakan loh. Tuhan maunya kita ini hidup kudus suci, berkenan di hadapannya dan dipakai sesuai dengan apa yang Dia mau. Tuhan mau kita ini didapati hidup benar. Jangan sampai kita ini udah rajin pelayanan, apalagi yang sudah khotbah, sudah rajin dengar khotbah, rajin memberi, rajin ibadah, rajin ngomong firman Tuhan, tapi kelakuanmu tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Kalau marah meledak-meledak nggak terkontrol, emosinya meledak-ledak dan menyakiti dan melukai banyak orang. Kalau sampai di titik seperti itu, hari ini ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau engkau hari ini masih, kan saya bilang, kalau engkau melakukan dosa, melakukan pelanggaran kebenaran firman Tuhan, engkau sendiri sudah tahu kalau itu pelanggaran. Tapi seringkali engkau abaikan. Kalau hari ini kamu dengar ini, dan kamu masih hidup dalam dosa, bertobat balik kepada Tuhan, ampuni. Ada orang-orang yang kepahitan, melukai, ya kamu pernah dilukai, atau kamu pernah terluka, trauma dengan masa lalu dan sebagainya, kamu harus melepaskan pengampunan. Ada beberapa orang yang hidupnya masih berzina dengan simpenan, dengan perempuan lain, dengan laki-laki lain. Bertobat hari ini, balik kepada Tuhan. Tuhan mau engkau hidup kudus. Tuhan mau engkau hidup kudus seperti Allah yang Maha Kudus Suci. Tidak mungkin orang yang hidupnya kotor dan najis bisa datang kepada Tuhan, nyembah Tuhan, bahkan angkat tangan. Apakah hati nuraninya sudah mati kalau dia nggak mau bertobat dahulu? Saya percaya ada orang-orang yang hidupnya dalam tidak kekudusannya, selingkuh mungkin, jadi simpenan mungkin, jadi punya simpenan dan lain sebagainya, hidup dalam perzinahan, atau hidup dalam kepahitan, hidup dalam luka batin, hidup dengan penuh dosa dan dia tahu dosa itu, dia melakukan itu dosa. Mana mungkin kamu bisa berdoa dan angkat tangan nyembah Tuhan, ngomong sama Tuhan dengan lancar. Kalau hati nuranimu benar di hadapan Tuhan, engkau akan tertemplak loh. Engkau perlu bertobat dahulu. Karena semua segala sesuatu yang kamu lakukan tidak benar di hadapan Tuhan. Mana mungkin dalam kenajisan dan kekotoran engkau berdoa menyembah Tuhan. Doamu dan penyembahanmu itu najis di hadapan Tuhan. Kalau dalam kenajisan dan kekotoran kita datang kepada Tuhan, ya minta ampun dahulu, minta darahnya menguduskan, menyucikan. Solusi dari dosa kan datang kepada Tuhan, minta pengampunan. Minta darah Yesus menguduskan, menyucikan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Akui dulu dosamu di hadapan Tuhan, maka Dia Allah setia dan akan mengampuni dosamu. Jangan udah tahu hidupnya kacau berantakan datang ke gereja tanpa tertuduh, angkat tangan kasih persembahan yang gede, dipikir persembahanmu bisa mengampuni dosamu. Ngawur itu namanya. Harus izinkan Roh Kudus menemplak sampai ke kedalaman hatimu. Bertobat balik kepada Tuhan. Saya ulang lagi. Orang melakukan dosa itu dengan sadar. Apa yang dilakukan, apa yang diputuskan itu dosa. Dan kalau belum tahu kebenaran, hati nurani itu akan ngomong kalau yang kamu lakukan itu salah. Orang-orang yang nggak kenal Tuhan, orang-orang yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan di pedalaman, mungkin di suku-suku terdalam di Afrika atau di hutan-hutan, dia punya hati nurani yang berbicara. Kalau menyakitin sesamanya itu pasti itu tidak benar.
ada hati nurani. Melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, melakukan apapun, dia tahu itu dosa dan pelanggaran. Sekalipun dia belum mengerti kebenaran. Tuhan udah kasih tahu, taruh hati nurani dalam diri kita masing-masing. Kalau engkau melakukan dosa, ada hati nurani, oh ini salah loh. Tapi ada beberapa orang yang karena terikat begitu rupa, tidak bisa melepaskan dari jerat dosa, kelakuan buruk, sikap buruk, dan lain sebagainya. Kalau engkau nggak mampu, benar-benar nggak mampu, temuin pendeta, minta konseling, minta dilayanin. Engkau nggak bisa. Kalau terikat, kamu perlu orang lain untuk melepaskan ikatanmu. Yang punya otoritas sama bantuan yang otoritas. Temuin mereka, temuin gembala, minta konseling, minta dilayani pelepasan. Ada beberapa orang yang terikat dosa begitu rupa, menjerat begitu rupa sampai dia nggak tahu harus berbuat apa. Temuin hamba Tuhan, konseling, minta konseling. Temuin gembalamu, minta konseling. Saya berdoa, Bapak Ibu ambil keputusan yang benar hari ini. Jangan terus dikuasai oleh hawa nafsu, dikendalikan begitu rupa. Menjadi orang yang pemarah, emosian, ngomong nyakitin, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa kudus sendiri, merasa suci sendiri, merasa berkenan dan merasa memiliki surga sendiri, dan orang lain salah. Kalau sampai titik seperti itu, engkau gampang menilai orang lain salah, gampang menilai orang lain itu jahat, dan kamu merasa benar sendiri. Pengajaran, apalagi yang hamba Tuhan, pengajaranmu benar sendiri, pewahyuanmu benar sendiri, apa yang kamu kerjakan benar sendiri. Artinya hatimu sudah jauh daripada Tuhan. Saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya itu dibuat penuh belas kasihan. Ketika melihat orang lain, bukan melihat kaca pakai kacamatanya sendiri, dia pakai kacamata Tuhan. Ketika melihat orang berdosa, contohnya ngelihat pelacur, dia gak akan buru-buru menghakimi, najis, kotor, jijik, tidak. Dia punya belas kasihan Tuhan, karena yang dipakai melihatnya dengan kacamata ilahi. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti memiliki karakter ilahi, sifat ilahi, belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hatinya. Tapi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, merasa benar sendiri, merasa angkuh sombong, ngelihat orang lain selalu di pemandangan matanya salah. Orang lain selalu salah aja. Dan dia sendiri benar sendiri. Kalau sampai titik seperti itu, sampai didapatin sikap hati kita seperti itu, kita perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Jadi saya berdoa, kita ini terus dikuduskan, disucikan dari semua hal yang gak penting. Hal-hal yang najis dan kotor. Saya berdoa, saya secara pribadi minta dikuduskan, disucikan. Bapak Ibu juga dikuduskan, disucikan dari hal sia-sia. Hal yang membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Makanya kita tuh betul pinter ngerti firman Tuhan. Jangan sampai kita bodoh. Kalau kita bodoh, kita dikuasai hawa nafsu. Tapi kalau kita pinter, kita penuh hikmat, kita penuh pengertian, kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Semua orang percaya harusnya memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi orang-orang yang bodoh itu dikendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk menilai orang lain, menghakimi orang lain, menuduh orang lain, mencap orang lain salah, mencaci maki, penuh emosi, penuh amarah tanpa pengendalian diri. Itu orang yang dikuasai hawa nafsu. Sekarang kita mau dikuasai hawa nafsu atau dikuasai Roh Kudus. Jadi saya berdoa Bapak Ibu dikuasai Roh Kudus. Hidupmu akan memberi dampak besar bagi banyak orang. Memiliki dampak besar. Kalau engkau pelayananmu akan menjamah banyak orang. Merubah banyak orang. Kalau engkau jadi engkau pengerja yang tanggung jawab dengan pekerjaanmu dan diberkatin semua pekerjaan. Saya percaya kalau orang itu hidup dalam ketepatan nilai kebenaran, ngerti kebenaran firman Tuhan, menjadi orang yang pintar, bukan orang yang dikuasai hawa nafsu. Apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Ditempatkan dimanapun berada, Tuhan akan berkati. Bahkan ditempatkan di perusahaan yang mau bangkrut pun, itu perusahaan bisa diberkati karena ada orang yang hidup benar. Harusnya kita tuh memiliki dampak sampai seperti itu. Tapi kalau hari ini kok ditempatkan di satu keluarga itu malah kacau berantakan gara-gara sikap, perbuatan, kelakuanmu, perlu bertobat itu. Kalau engkau ditempatkan di satu kantor itu malah kacau, malah gegeran dan lain sebagainya gara-gara kelakuan dan perbuatanmu, itu namanya engkau perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Kita harusnya ditempatkan dimanapun juga. Kita berada di tempat manapun juga. Kita harus jadi berkat. Kita harus menjadi berkat. Dan nama Tuhan harus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Baru itu namanya orang yang pintar, ngerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Hidup dalam kekudusan. Sebab kekudusan itu seperti senjata. Kalau kita ini hidup kudus,
di hadapan Tuhan ya, kita itu seperti pakai jubah atau dikelilingi tembok perlindungan yang powerful sekali. Tapi kalau kita nggak hidup kudus, artinya kita hidup dalam dosa. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Dosa itu seperti celah yang akan menghajar kita. Seperti pintu masuknya setan yang akan menghajar kita, merongrong kekuatan kita. Tapi kekudusan adalah senjata paling ampuh untuk melakukan peperangan rohani. Senjata yang paling ampuh untuk berjalan dalam ketepatan ilahi. Dan saya berdoa Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini tembus sampai ke kedalaman hatimu, berubah terus menjadi serupa segambar Tuhan, serupa segambar dengan Tuhan, dan ujung hidup kita akan didapatin berkenan. Udah, gak usah ngejar yang lain, ngejar berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kamu nih ngejar berkenan di hadapan Tuhan, apa yang kamu kerjakan seperti mengerjakannya untuk Tuhan, kamu menjadi orang yang tanggung jawab. Kamu bekerja dengan tanggung jawab, penuh hikmat, pengertian, nggak sembrono, nggak serampangan. Kamu mau bertindak nggak serampangan, nggak sembrono, karena kamu pingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu perbuat, tujuannya melakukan untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. God bless you.